Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Kita sangat memuji Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik kepada kita. Amin. Saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh itu saya mengajak Anda berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada saat ini Tuhan kami sangat bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan kepada kami. Kebaikan Tuhan tidak pernah putus dalam hidup kami. Itu sebabnya kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan saatnya Bapa kami siap dan membuka hati dan pikiran kami untuk diisi oleh firman-Mu. Tolong berbicara dengan kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya kemuliaan hadirat-Mu memenuhi ruang ini. Dan biarlah Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan Bapa. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, tolong urapi dia dengan firman Allah, dengan kuasa Roh Kudus, agar dapat membicarakan firman Allah, dan biarlah kebenaran Tuhan yang nyata kepada setiap kami. Oleh itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengar pembacaan daripada firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 11, maka tajuk khotbah kita yaitu lagu hamba. Nah, saudara dan saudari, kalau kita memperhatikan dalam Filipi pasal 2 ayat 6 hingga 11, ini merupakan sesuatu yang dikatakan oleh Paulus kepada gereja di Filipi. Dan ini berbentuk puisi yang dikenali sebagai lagu pujian mengenai Kristus, mengenai Yesus yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Nah, secara langsung Rasul Paulus juga memberitahu satu prinsip yang penting dalam kehidupan orang-orang Kristen. Rasul Paulus mengucapkan kata-kata yang sangat menyentuh dalam Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 6. Sikap kamu hendaklah seperti sikap Kristus. Sebenarnya dia ilahi, tetapi dia tidak menganggap keadaannya yang ilahi harus dipertahankannya. Saudara, Rasul Paulus sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan surat ini atau firman ini atau satu konsep yang penting ini, yaitu sikap atau cara berpikir atau perasaan orang-orang Kristen seharusnya berubah menjadi serupa dengan sikap Kristus. Sikap Kristus, perasaan Kristus, dan cara Kristus berpikir sungguh berbeza dengan ajaran dan perasaan yang ditegakkan oleh dunia ini. Yesus menunjukkan sikap kerendahan hati dan hati seorang hamba. Alkitab menegaskan bahwa semua orang Kristen harus belajar merendahkan diri, menjadi seorang hamba dan taat sampai mati. Saudara dan saudara sekalian, selanjutnya Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi dan kepada semua orang Kristen supaya belajar tidak mempertahankan hak. Alkitab justru mengajarkan bahwa sepanjang Yesus hidup di dalam dunia ini, semua tindakannya, penyataan dan keberadaannya serta seluruh sejarahnya menunjukkan bahwa dialah Allah dan keberadaannya tidak perlu diragukan. Walaupun demikian, dia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Allah. Sebab prinsip ini yaitu
hati seorang pelayan atau hati seorang hamba. Sejak semula dia menyatakan bahwa kedatangannya ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani serta menyerahkan nyawanya menjadi tebusan kepada banyak orang. Sekalipun manusia tidak mahu menerimanya sebagai Tuhan Allah, keberadaannya tetap tidak terganggu sebab kerelaannya untuk merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara, ini membuat Kristus menjadi teladan terbesar dan tersempurna. Orang-orang Kristen seharusnya rela merubah paradigma duniawi dan kehidupannya yang berdosa menjadi kehidupan sejati berdasarkan konsep ajaran Kristus. Amin, saudara. Yang pertama, rela melepaskan. Filipi pasal 2 ayat 7 mengatakan, sebaliknya dia rela melepaskan segala-galanya, lalu menjadi seperti seorang hamba. Dia datang sebagai manusia dan hidup seperti manusia. Prinsip rela melepaskan hak dan milik yang harus dipertahankan menimbulkan kerendahan hati. Alkitab berkata, kalau sesuatu itu dipertahankan, perkara itu akan hilang. Tetapi kalau sesuatu itu dilepaskan, akan didapatkan. Ajaran Alkitab ini sangat tepat. Di dalam kebenaran, setiap perkara yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan hak yang dilepaskan dengan rela, maka pada masa itu semuanya akan dapat diperolehi. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa kalau seseorang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Matius pasal 16 ayat 25 mengatakan, sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup yang sejati. Tetapi sesiapa yang mengorbankan hidup untukku akan mengalami hidup yang sejati. Kalau seseorang rela melepaskan nyawanya karena Kristus, dia akan mendapatkan nyawanya. Kristus pun telah memberikan teladan dengan melepaskan hak keilahiannya. Karena kemurnian dan ketulusan hatinya, Bapaknya meninggikan dia, sehingga semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus ialah Tuhan. Ini bukan bermaksud Kristus melepaskan haknya demi mendapatkan kenaikan pangkat itu. Kalau kita melihat dalam Filipi pasal 2 ayat 9 hingga 11 mengatakan, itulah sebabnya Allah meninggikan dia setinggi-tingginya dan mengeruniai dia kedudukan yang lebih tinggi daripada semua kedudukan yang lain. Oleh itu, untuk menghormati Yesus, semua makhluk di surga dan di bumi dan di bawah bumi akan sujud menyembah dia. Mereka semua akan mengaku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan. Dengan demikian, Allah Bapa dimuliakan. Amin, saudara. Inilah pola yang Rasul Paulus ambil untuk menunjukkan sikap yang berbeda antara Kristus dan kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi pada waktu itu lebih cenderung memperoleh kehormatan dan kemuliaan dengan menaikkan kedudukan dan pangkat seseorang. Kristus bersikap di sebaliknya. Dia turun dari kedudukan dan statusnya sehingga titik terendah bahkan paling hina, mati di kayu salib. Dengan tujuan itu dia berkorban memberikan nyawanya bagi umat manusia. Justru ketika seseorang bersedia merendahkan dirinya, maka pada masa itu
orang lain yang mengerti akan kebenaran, menghormatinya, dan Tuhan sendiri akan melihat kebaikan hambanya dan menghargainya, serta memberikan suatu timbal balik dan mengembalikannya pada kedudukan yang seharusnya. Tidak seharusnya manusia mencari identiti diri, tetapi biarlah Tuhan menempatkannya pada identiti yang seharusnya. Oleh itu saudara sekalian, jangan kita gila hormat. Mari kita melayani dengan rela dan melepaskan semuanya, karena Tuhan akan sendiri yang mengangkat. Tuhan sendiri yang akan mengangkat engkau ke posisi yang dikehendakinya. Oleh itu saudara sekalian, serahkan itu kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, rela melayani. Filipi pasal 2 ayat 6 mengatakan, sebenarnya dia ilahi, tetapi dia tidak menganggap keadaannya yang ilahi harus dipertahankannya. Prinsip seterusnya yang perlu kita pelajari yaitu kerelaan melayani supaya berkat Tuhan dicurahkan ke atas orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Kristus menyatakan kedatangannya bukan menjalankan pekerjaan dan keinginannya sendiri, tetapi menyenangkan hati Bapanya, menggenapi perintah Bapanya walaupun harus menderita, bahkan dia harus mati untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Kalau semua orang Kristen mempunyai hati seperti ini, maka kehidupan mereka melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi pertumbuhan iman ramai orang. Maka Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Amin. Terkadang ada pelayan Tuhan yang berhenti melayani disebabkan merasa kesal, mungkin sudah letih atau terlalu menderita. Ketika muncul tekanan yang berat, ia langsung berhenti sebab tidak rela berkorban dan berjuang demi pelayanan. Ketika belajar melayani Tuhan dan bekerja di tengah-tengah dunia ini, biarlah hati melayani sebagai hamba menjadi pembakar semangat kerja kita, baik di dalam pelayanan maupun di dalam pekerjaan kita. Bekerja dimanapun, seharusnya orang Kristen mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai tinggi sehingga menjadi berkat kepada ramai orang. Tuhan mengajar kepada kita hati sebagai hamba, sebab semangat itu akan menjadikan hidup manusia semakin berbuah lebat dan berlimpah-limpah. Saudara-saudara sekalian, tetapi kalau berkat-berkat itu mulai dikejar, maka berhentilah semua berkat itu. Saudara, kalau kita melayani Tuhan hanya mau berkat tapi tidak rela melayani, maka berkat itu akan berhenti. Yang ketiga, kesetiaan dan integriti. Filipi pasal 2 ayat 8 mengatakan, dia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sehingga mati, yaitu mati di atas salib. Prinsip yang diperlukan dalam pelayanan yaitu kesetiaan dan integriti hidup. Alkitab mengatakan kalau ada yang melakukan pelayanan, hendaklah melayani dengan sebaik-baiknya dan tidak hanya ditunjukkan di hadapan pemimpin atau di hadapan bosnya. Lukas pasal 16 ayat 10 hingga 12 mengatakan, sesiapa yang setia dalam perkara kecil akan setia juga dalam perkara besar. Tetapi sesiapa yang tidak jujur dalam perkara kecil tidak akan jujur dalam perkara besar. Jika kamu tidak menggunakan kekayaan dunia ini dengan setia,
Bagaimanakah kamu dapat menggunakan kekayaan sejati dengan baik? Jika kamu tidak setia kepada milik orang lain, siapakah mau memberi kamu apa yang menjadi milik kamu? Saudara, walaupun Yesus menjalani hidup miskin dan mengalami kesengsaraan demi menebus manusia dari hukuman dosa, Kristus merelakan hidupnya menjadi seorang hamba yang tetap setia sejak lahir hingga dia mati. Keberadaan dan integriti hidupnya sebagai Tuhan tidak tergugat. Ketaatan Yesus bukanlah ketaatan yang mudah, tetapi melalui perjuangan yang berat. Maksudnya ketaatan Yesus, ketaatan setiap langkah. Dia dilahir di kandang binatang. Ketika masih kanak-kanak, dia dikejar dan hendak dibunuh oleh Herodes. Sewaktu dia memulakan pelayanan di Nazaret, orang-orang menolaknya. Semasa dia di Taman Getsemani, Yesus bergumul sehingga peluhnya, keringatnya bagaikan titisan darah. Maksudnya apa? Yesus benar-benar gentar menghadapi kematian dan cara kematiannya. Yesus mengetahui proses penangkapannya, penderitaan yang akan dia alami, penghinaan yang akan dia terima, dan kesakitan yang akan dihadapinya. Dia tahu bahwa dia akan mati tergantung di atas kayu salib. Semua itu tidak melunturkan kesetiaan, ketaatan Yesus kepada Bapaknya. Selalunya manusia tidak rela menjalani kehidupan yang sengsara sepanjang umurnya dengan segala kesukaran, masalah, dan tentangan, sebab ia sudah kehilangan integritinya. Akhirnya mengganggu kesetiaannya, dan dia mulai bermain-main dengan dosa, nafsu, dan keduniawian. Sebenarnya hati seorang hamba harus memiliki kerelaan untuk bertahan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kesetiaan, ketaatan kita tidak luntur apabila menghadapi setiap kesukaran, masalah dalam hidup. Saudara dan saudari sekalian, Yesus Kristus melalui jalan pahit mengganti rupa dan kemewahannya, meninggalkan jubah dan mahkota kekuasaannya hanya karena kasihnya kepada kita. Di zaman ini ramai orang menjual segalanya karena tahta atau kekuasaan. Karena mempertahankan kekuasaan mereka, rela bersongkongkol dengan kejahatan, bahkan tidak peduli ratusan orang kehilangan nyawa. Kekuasaan diraih dengan tidak memiliki etika. Saudara-saudara sekalian, kasih memerlukan pengorbanan dan kerendahan hati. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah contoh yang terutama. Berkorban bermaksud tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mampu melihat keperluan orang lain. Orang yang tidak mau berkorban hanya melihat dirinya sendiri. Tetapi bagi orang yang banyak berkorban, akan mendapati dirinya berkualiti dengan hubungan yang baik dengan orang lain dan lingkungannya. Yesus mengorbankan seluruh hidupnya di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan dan integriti kepada Bapaknya. Walaupun dia harus melalui jalan duri, walaupun itu penuh penderitaan, namun dia tetap setia sehingga tersalib dan mati. Tapi apakah kita juga setia, taat kepada Yesus yang telah menebus kita? Apakah ada upah ketaatan dan kesetiaan kita?
Yesus Kristus mendapatkan penghormatan besar, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan semua lidah mengaku Dia adalah Tuhan. Tentu upah kita juga akan besar di sorga. Amin, saudara. Walaupun kita belum seperti Kristus, tapi kita perlu berdoa agar kelak wajah segambar kita semakin sempurna, semakin nyata bila kita bertemu muka dengan Yesus Kristus berada dalam kerajaan Allah. Amin. Oleh itu saudara sekalian, Yesus yang ada di sorga, yang telah turun ke dunia menjadi manusia, mengambil sikap sebagai hamba, itu membuat kita ditingkatkan, membuat kita memiliki kehidupan yang kekal. Karena kedatangan Tuhan Yesus mati menebus kita dari dosa, memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh itu saudara sekalian, dalam kita memiliki sikap Kristus, menjadi seorang hamba, maka Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sederhana ini. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan mengajar kami supaya kami melayani Engkau dengan penuh kerendahan, mengambil sikap sebagai hamba seperti Kristus, supaya kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata, supaya setiap orang akan merasakan diselamat oleh karena Tuhan hadir, Tuhan menyelamatkan setiap kami. Oleh Tuhan, berkati setiap kami, berkati setiap yang mendengar firman-Mu, agar nama Tuhan diagungkan, ditinggikan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.